Halo semuanya, nama saya Budi. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan swab antigen di rumah. Pertama, yang perlu kita lakukan, kita baca dengan benar instruksinya cara menggunakan alat tes ini. Karena tiap merek, tiap jenis bisa berbeda-beda. Yang saya gunakan kali ini adalah Lanjin yang kotak merah. Ada yang kotak biru dan kotak merah, dua-duanya cara pengambilan sampelnya berbeda. Yang kotak merah ini adalah untuk pengambilan dengan swab hidung, usap hidung. Bedanya adalah kalau dengan tes PCR biasa kita masukkannya 10 cm ke dalam, dengan tes hidung ini masuknya hanya perlu 2,5 cm ke dalam hidung. Jadi tidak perlu terlalu dalam, tapi akurasinya masih sangat bagus. Pertama, kita tiup hidung kita seperti ketika baru bersin. Ini untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalam supaya lebih keluar ke hidung. Kita siapkan tempat pembuangan limbah, harus yang kedap air ya. Jadi seperti ini, dalam contohnya ini adalah plastik. Lalu yang kedua, kita buka alat sampelnya, dekatan bannya. Kita buka hanya sampai separuh supaya kita tidak menyentuh bagian depannya, bagian kapasnya ya. Sedikit saja seperti ini. Bagian kapasnya tidak boleh disentuh. Lalu kita masukkan ke hidung dan kita usap, kita putar 5 kali. Dua, 3, 4, 5. Harus menyentuh hidung ya. Nah, lalu kita lakukan di hidung yang satunya. Oke. Lalu kita masukkan ini ke tabung reaksinya ya, yang memang kita taruh di standnya ini. Memang agak geli sedikit. Lalu yang berikutnya kita ambil bahan reagennya ini. Kita patahkan ujungnya. Dan kita tuang seluruhnya ke dalam tabung reaksi. Lalu sampel lendirnya kita dorong ke bawah, ke samping, kita putar-putar. Kita pastikan dia tercampur rata dengan bahan kimianya. Setelah itu kita diamkan dia 1 menit, kita menunggu dia bereaksi. Setelah 1 menit, kita sekarang akan keluarkan alat tesnya dan kita buang. Ketika mengeluarkan, pastikan kita peras kapasnya supaya sebanyak mungkin lendir dan sebanyak mungkin bahan kimia tertinggal di tabungnya ini ya. Kita peras perlahan-lahan. Oke. Kita masukkan kapasnya ke tempatnya semula dan kita buang di tempat pembuangan limbah. Lalu kita pasang tutup pipetnya ini ya, seperti itu. Dan baru sekarang kita buka kasetnya ini ya, alat tesnya ini. Kita akan tuangkan 3 tetes di lubang yang kecil ini, lubang reaksinya. 1, 2, 3. Dan sekarang kita set timer, kita tunggu 15 menit. Kita punya waktu 5 menit untuk membaca hasilnya, yaitu antara 15 menit hingga 20 menit sejak reaksi ini dimulai. Jadi hasil yang valid hanya dalam antara 15 hingga 20 menit setelah diteteskan. Tidak boleh dibaca setelah 20 menit, hasilnya tidak valid ya.
Hasil yang bagus selalu ada garis di garis C, di tanda C ini. Karena itu adalah kontrolnya, menandakan bahwa reaksi sudah berjalan dengan baik. Kalau ada garis sepudar apapun, sekecil apapun di daerah T, maka hasilnya positif. Ya, jadi, tapi kalau hanya ada garis di daerah T dan tidak ada di daerah C, artinya reaksi tidak berjalan dengan baik, kita harus ulang. Jadi sekarang kita tunggu 15 menit. Ya, sudah 15 menit. Kita lihat di sini garis pada huruf C kontrol berarti sudah terlihat dengan jelas, berarti reaksi sudah terjadi dengan benar, maka hasilnya valid. Tidak terlihat garis sedikit pun di huruf T tesnya, ini bagus, berarti hasilnya negatif. Garis sepudar apapun akan menjadikan hasilnya positif. Ini berarti di sampel yang tadi saya ambil tidak mengandung partikel virus COVID. Tapi belum tentu sebenarnya orangnya itu tidak tertular. Bisa jadi itu 3 hari pertama, karena rata-rata 3 hari pertama setelah terpapar baru hasil antigen ini akan positif. Ya, jadi kalau memang ada dugaan pernah ketemu orang yang positif COVID atau pasien atau bagaimana, ulangi tesnya dalam 3-5 hari ke depan. Lalu yang kedua, bila ada garis di huruf T tapi di huruf C tidak ada, itu hasilnya tidak valid, ya, karena berarti reaksinya belum terjadi dengan baik. Jadi bacalah cara menggunakan tes ini. Lalu setelah tesnya selesai, kita masukkan semua limbahnya tadi ke tempat pembuangan limbah, ya, dan harus dibuang di sampah B3 ya, berbahaya, sampah berbahaya. Untuk rapid test antigen yang menggunakan asal ini, jadi usap hidung ini, memang lebih cocok untuk dilakukan di rumah, karena lebih baik hasilnya kalau kita meniup hidung terlebih dahulu. Tentunya ini tidak bisa dilakukan di tempat umum, ya. Lalu yang kedua, setelah kita membuang sampah ini, saya beri tips untuk melepas sarung tangan. Sarung tangan ini harus diganti kalau ganti pasien, supaya kita tidak mencemari dari orang yang positif COVID ke yang tidak positif. Pertama, kita longgarkan jari-jarinya. Ya. Prinsipnya adalah bagian luar sarung tangan tidak boleh menyentuh tangan kita, ya. Nah, kita ambil di bagian pangkalnya dari sisi luar. Lalu kita remas di tangan yang masih menggunakan. Tangan kedua, yang tangan kita sudah tanpa sarung, ambil dari bagian dalam, tidak menyentuh bagian luar. Kita balik supaya yang kita pegang sekarang hanyalah bagian dalam sarung tangan. Masukkan juga ke tempat limbah. Setelah ini pun kita harus menggunakan hand sanitizer, karena kita tetap menyentuh barang-barang yang mungkin terkontaminasi. Sekian dari saya, semoga video ini membantu. Dan tetaplah jaga jarak, pakai masker, dan social distancing tetap di rumah. Terima kasih.